Alhamdulillah tadi siang kami sudah menyelesaikan rapat kerja bersama dengan Menteri Pemuda Olahraga dengan Komisi 3 DPR RI untuk naturalisasi dua pemain sepak bola Indonesia. Karena itu kita tinggal menunggu satu tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah. Dan untuk naturalisasi dua pemain yang akan menjadi pemain nasional timnas Indonesia. Bahrain ketakutan dan mundur lawan timnas Indonesia. Benarkah? Shin Tae-yong full senyum. Begini kabar terbaru naturalisasi Maes Hilgers dan Eleanor Reijers. Luar biasa. Sumpah Maes Hilgers dan Eleanor Reijers sebagai WNI petugas Kemenkumham terbang ke Belanda. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 mendatang. Jelang pertandingan tersebut, banyak netizen dibuat bertanya-tanya terkait laga tersebut akan dilangsungkan atau tidak. Pasalnya, ada video yang meresahkan di platform YouTube yang menarasikan timnas Bahrain takut melawan timnas Indonesia dan memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Heboh takut lawan skuad timnas Indonesia, pelatih Bahrain pilih mundur dari Piala Dunia 2026. Bunyi narasi dalam video tersebut. Netizen pun bertanya-tanya, meski banyak yang tidak percaya, ada pula sebagian warganet yang mempercayainya. Lantas, bagaimana kebenarannya? Dilansir Antara, narasi dalam video tersebut serupa dengan artikel TV One yang berjudul, media Bahrain belak-belakan sebut negaranya takkan mudah melawan timnas Indonesia. King Indo, ditakuti karena hal ini. Dalam artikel tersebut, dinarasikan media Bahrain, Al Watan News menyoroti pertahanan timnas Bahrain yang rapuh ketika dibantai Jepang sebelum menjamu timnas Indonesia. Al Watan News pun mengingatkan pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik agar mengevaluasi anak asuhnya dan komposisi pemain The Maroon sebelum bersua timnas Indonesia. Dengan demikian, tidak ada narasi timnas Bahrain mundur dari Piala Dunia 2026 karena takut melawan timnas Indonesia. Proses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eleanor Reijers terus berlanjut. Pada Selasa ini 17 September 2024, Komisi 3 dan ex-DPR RI bersama Kemenpora akan membahas naturalisasi keduanya. Komisi 3 akan membahas lebih dulu pada pukul 13 WIB, kemudian diteruskan Komisi X pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pembahasan persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas dua orang calon warga negara Indonesia berdasarkan surat masuk dari Presiden RI atas nama Maes Hilgers dan Eleanor Reijers, ditulis surat undangan Kemenpora dengan DPR. Proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eleanor Reijers, sebelumnya dikatakan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir akan dikebut. Hal itu agar keduanya dapat didaftarkan untuk dua partai timnas Indonesia di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Maes Hilgers dan Eleanor Reijers sudah harus menjadi warga negara Indonesia WNI dan telah menjalani perpindahan federasi paling lama pada 24 Oktober 2024 demi didaftarkan untuk membela timnas Indonesia, ucap Erick. Jika proses naturalisasinya rampung sesuai rencana, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tentu akan full senyum. Dia akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Oktober 2024, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan yang terbilang di bawah kualitas Arab Saudi dan Australia. Ini bisa menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk meraih poin maksimal. Pasalnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina. Duel kontrak Bahrain bakal berlangsung pada 10 Oktober 2024, dan 5 hari kemudian menghadapi Cina. Pemerintah Indonesia mempercepat proses pemberian kewarganegaraan bagi dua calon pemain timnas Indonesia, yaitu Maes Hilgers dan Eleanor Reijers. Saat ini, proses naturalisasi mereka hanya menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada Kamis 19 September 2024, diikuti dengan penerbitan keputusan Presiden Kepres dan pelantikan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan Pertahanan Keamanan RI,
mengonfirmasi bahwa sumpah kewarganegaraan kedua pemain tersebut akan dilaksanakan di KBRI Den Haag. Untuk dua calon pemain timnas Indonesia, tahap terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan. Karena mereka masih berada di klub, langkah tercepat adalah mengirim petugas untuk melakukan pengambilan sumpah di KBRI Den Haag, diungkap Supratman pada Selasa 17 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders diharapkan sudah menjadi warga negara Indonesia WNI dan menyelesaikan proses perpindahan federasi paling lambat pada 24 Oktober 2024 agar dapat terdaftar untuk membela timnas Indonesia. Kami masih memiliki waktu 45 hari untuk mencoba mendaftarkan mereka dari tanggal 20 hingga 24 September 2024. Jika melewati tanggal 24 September 2024, mereka tidak akan dapat bermain di bulan Oktober 2024, jelas Erick Thohir. Eliano Reijnders juga menunjukkan rasa kagumnya terhadap cepatnya proses naturalisasi dirinya dan Maes Hilgers. Pemain yang berusia 23 tahun tersebut bahkan membagikan momen itu di Instagram. Hanya dalam waktu 8 hari, tulis Eliano Reijnders di akun Instagramnya. Proses naturalisasi Eliano Reijnders dan Maes Hilgers berlangsung dengan cepat, dan hal ini bukan tanpa sebab. Kedua pemain tersebut diharapkan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi dua pertandingan penting pada bulan Oktober. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim akan melakukan dua laga tandang ke markas Bahrain dan Cina dalam rangka lanjutan R3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong coret 4 pemain timnas Indonesia saat jumpa Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bertamu ke Bahrain International Stadium pada 10 Oktober mendatang. Pelatih Shin Tae-yong berkemungkinan mencoret 4 pemain untuk laga tersebut. Hal itu tidak terlepas dari dua pemain naturalisasi yang akan bergabung yakni Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Bergabungnya Maes Hilgers pada Oktober nanti kemungkinan membuat Shin Tae-yong akan mencoret dua bek tengah. Maes Hilgers bisa menggantikan peran Wahyu Prasetyo dan Muhammad Ferrari di lini pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, dua pemain lain yang juga terancam dicoret Shin Tae-yong adalah Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Eliano Reijnders yang juga akan merampungkan proses naturalisasi pada Oktober nanti. Eliano Reijnders bisa menggeser posisi Ricky Kambuaya di lini tengah. Selain itu, pemain PSC Zwolle ini juga bisa bermain sebagai winger yang ditempati Egy Maulana Fikri. Sebagai catatan, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 4 pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong mengoleksi 2 poin dari 2 laga awal. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Pada periode Oktober nanti, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan melakoni 2 laga yakni menghadapi Bahrain dan Cina. Alasan terima pinangan timnas Indonesia, Maes Hilgers, ini saat yang tepat. Maes Hilgers menceritakan kepada media Belanda tentang alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek FC Twente itu mengungkapkan bahwa memang ini adalah waktu yang tepat. PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Eliano Reijnders. Proses naturalisasi tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu. Sebab, Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai muncul di lirik PSSI. Saya juga pernah bermain untuk Jong Oranje, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir, kata Hilgers, dilansir dari Oost, Senin 16 September 2024. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya, pemain FC Twente ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia WNI karena ini adalah momen yang tepat. Musim panas ini, saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di Twente dan semuanya stabil. Saya merasa ini saat yang tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia, itu tur dia. Pemain yang memiliki darah Manado ini juga menceritakan kegiatan sibuknya selama berada di Jakarta pada awal September lalu. Meski jalani hari yang sibuk untuk mengurus proses WNI-nya, Hilgers mengaku sangat bangga bisa segera berseragam timnas Indonesia. Hari-hari di Jakarta cukup sibuk. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar itu, ungkap Hilgers.
Tak ayal jika Hilgers menilai kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk berseragam timnas Indonesia. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim arahan Shin Tae-yong sudah melakoni 2 laga awal dengan hasil positif, yakni meraup 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Perjuangan timnas Indonesia selanjutnya yakni melawan Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Diharapkan, proses naturalisasi Hilgers dan Rejders telah rampung sehingga dapat memperkuat skuad Garuda di 2 laga itu. Target Sandy Walsh bersama timnas Indonesia, amankan 6 poin dari Bahrain dan Cina. Langkah awal yang bagus dilakukan oleh timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengamankan 2 poin dari 2 laga awal. 2 poin itu pun diraih bukan dari lawan sembarangan. Timnas Indonesia mampu menahan imbang timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Perjalanan timnas Indonesia di R3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlanjut, Oktober mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong akan 2 kali menjalani laga tandang, yakni di markas timnas Bahrain dan timnas Cina. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh tak sabar menatap 2 pertandingan itu. Pemain berusia 29 tahun itu bahkan menargetkan poin penuh. Kami bisa mendapatkan 6 poin, dan saya rasa ambisi dan tujuan kami adalah 6 poin itu, ujar Sandy Walsh di kanal YouTube Milsport. Euforia tengah melanda timnas Indonesia selepas 2 hasil imbang saat menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sandy Walsh merasa hal itu wajar, terutama setelah melihat perbedaan peringkat FIFA ketiga tim itu.